gagal dan hanya sisa tabungan beberapa aja. Dan itu baru nikah, Sob. Kondisinya baru nikah. Umur berapa kamu waktu itu? Berarti 2010 itu ya? 2010. Aku umur 24. Kali ini sama Mardika. Dia ini teman zaman SMA, kita udah nggak ketemu itu 18 tahun ya. Terakhir kali ketemu kita kapan, Mu? 2016. Oh, 4 tahun berarti udah nggak ketemu. Tapi kita temenan udah 18 tahun, dari 2002 ya. Lumayan lama. Dan Mardika ini setauku dulunya itu terakhir kali dia main bisnis ya, berusaha di bidang apa namanya itu, kayak tour agent untuk umroh sama haji. Nah, umroh sama haji. Tapi sekarang dengar-dengar diamanahkan, tadi bahasanya Mardika gitu, diamanahkan usaha di bidang perkebunan. Nanti kita bahas itu ke sana ya, Mardika ya, Mu ya. Aku manggilnya tuh Mumu nggak enak loh, manggil Mardika tuh nggak enak ya, Pak. Tapi untuk yang ngedengerin mungkin perlu tahu bahwa Mardika ini background-nya dia kuliah dulu kedokteran. Nah, mungkin bisa cerita dulu, Mu. Kamu tuh kedokteran tuh kayak disuruh, apa memang pengen sendiri atau gimana? Tadi gimana ceritanya coba? Kedokteran itu kecelakaan, Sob. Kecelakaan piye maksudnya? Ya. Jadi ketika ya kamu tahu kan posisi aku waktu di SMA ikut special training kan, kita ada special training tuh. Iya, antara yang mau masuk Takpol, masuk Taruna, masuk kuliah, kan ada spesial treatment sendiri kan gitu. Betul. Dari sekolah untuk membentuk kita kan gitu. Nah, aku kan nggak ada bayangan sama sekali untuk kuliah, itu nggak ada. Oke. Pengennya jadi polisi atau jadi taruna, akabri gitu ya? Ya, kalau nggak polisi angkatan laut saat itu. Karena dua matra itu yang aku daftar. Oke. Gitu. Tapi faktanya jalan hiduplah yang menentukan. Allah lah yang menentukan, takdir yang menentukan. Jadi, harus kuliah akhirnya karena nggak keterima di dua itu ya? Ya, tidak keterima di dua itu, padahal kurang apa saat itu persiapannya kan gitu. Bahwa kita harus sadar bahwa ternyata manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ini yang pelajaran awal yang aku dapat ketika lulus SMA. Itu dari awal udah belajar bahwa kamu bisa memilih, bisa merencanakan, tapi ujung-ujungnya Tuhan juga, Allah juga yang nentuin ya? Betul. Terus tapi selama kedokteran itu kamu 4 tahun kan, Mu ya? Ya, alhamdulillah lulus tepat waktu. Itu gimana? Itu gimana kok udah bukan jalannya yang kamu rencanakan, tapi bisa lulus tepat waktu tuh usahanya gimana tuh? Ketika aku sudah masuk semester 1 masih oke lah. Karena kan pendidikan masih pelajaran-pelajaran SMA waktu itu. Kemudian menginjak semester 2 sudah mulai ada anatomi. Kemudian ya pelajaran-pelajaran yang mendekati kedokteran lah. Itu sudah ibaratnya, waduh, sudah nyemplung ini. Ibarat orang renang itu kan udah nyebur. Wah, kalau sudah nyebur ini harus langsung sekalian tenggelam gitu loh. Terus kadung basah yo nyemplung berenang sekalian gitu ya. Betul. Itu yang istilahnya jangan bimbang gitu loh. Dan pelajaran itu aku dapat di TN gitu loh. Kita kalau sudah berjuang harus sifat kejuangannya ini harus tumbuh gitu loh. Jadi apapun yang dikasih ke kamu dalam hidup itu kayak hal-hal yang bahkan kamu nggak mau harus tetap diperjuangkan gitu ya? Betul. Menarik. Nah terus setelah lulus kuliah kedokteran itu, lah kamu sendiri tuh pengen jadi dokter nggak sih sebenarnya setelah lulus loh? Jadi ceritanya waktu kuliah dokter itu kan dari semester awal aku udah mulai bisnis, meskipun kecil-kecilan. Apa tuh awalnya? Waktu itu kan masih booming soal pulsa, server pulsa, kemudian counter HP, jual beli HP. Tahun 2006-2007 itu kan booming-boomingnya. Surabaya itu server pulsa mungkin sedikit lah saat itu. Itu alhamdulillah Allah kasih aku jalan rezeki juga dari situ gitu loh. Jadi
selesai kuliah langsung urusan bisnis, selesai kuliah urusan bisnis. Jadi mungkin kongko-kongko sama temen ada waktu, tapi nggak terlalu sering sih, nggak terlalu sering. Oke. Sampai akhirnya aku kenal MLM juga. Mungkin kamu pernah pernah tahu kan waktu aku aktif di Jakarta juga tuh Oh, dulu. kamu prospekin aku dulu. Eh, Tapi kamu zaman kuliah itu tuh dulu kuliahnya di Surabaya itu di Hang Tuah. UHT, Hang Tuah, Hang Tuah. Hang Tuah kan ya? Heeh. Ya, Jadi sambil kuliah di Hang Tuah kedokteran, kamu udah ya. berbisnis. Terus habis kuliah gitu kamu sendiri akhirnya tetap di bisnis, tetap usaha gitu ya, sampai kamu bisa sempat masuk juga ke MLM waktu itu kan ya? Ya, MLM itu Awal-awal. waktu aku semester akhir. Jadi waktu kelerep mau lulus esket. Oh, Jadi itu di persimpangan banget waktu itu. oke. Persimpangan antara aku harus lulus esket atau enggak saat itu. Hmm, Akhirnya aku harus putuskan untuk tetap lulus, tapi bisnis tetap jalan. I Karena see. saat itu di MLM pun aku jadi leader gitu. Bu Mutia Udah punya Hatta, berapa ini? Udah punya berapa apa namanya? Berapa kakil? banyak orang aku booming itu gara-gara Bu Mutia Hatta, Menteri Peranan Wanita itu ada di bawahku, di downlineku. Oh iya. Ya. Oh. Sampai aku akhirnya kenal di Demokrat, Bu Ani Yudhoyono juga join di bawahku, di underku. Nah itu kamu sempat berapa duit itu MLM itu? Itu apa MLM-nya apa kalau boleh cerita? Adalah pembalut, nggak enak kalau ngomong brand. Entok piro dapat berapa zaman itu waktu lagi prime waktu di atasnya itu? Ya kisaran mungkin gaji manajer saat itu. 20 nyampe dong? Dua kalinya itu. 40-an nyampe. Terus Tapi karena kenapa? aku Oh, bujang, nggak berpikir investasi, nggak berpikir ini, habis untuk aku traveling. Makanya kenapa tahun 2010-an usahaku travel gitu. Karena hobi itu tadi, emang bermula dari dari awal hobi. sejak kamu punya duit banyak kayak gitu zaman akhir kuliah gitu kamu udah memang traveling terus ya? Ya, ya. Aku Ah, traveling sama teman kuliahku ke Lombok, ya menjajah, cari pengalaman lah. Dan dari Traveling traveling itu sendiri kamu dapat apa kebanyakan? satu culture ya, Mmm, budaya. oke. Budaya tiap daerah Jadi di Indonesia? ya, dan itu ternyata relevan terhadap bisnis. Oh Bahwa budaya setiap daerah memiliki karakter bisnis juga yang berbeda. oh ya. Itu Contoh? contoh, semisal Jawa Timur. Mmm, Jawa Timur ini culture-nya sangat kuat. Kuatnya apa? Ke ulama. Terahnya kan ada. oh, Orang Jawa itu kan sangat nurut dengan ulama. Kan seperti mhm, itu. mhm. Akhirnya yang maju apa? Pertaniannya, Heeh, perkebunannya. oke. Kalau di Jawa daerah Timur lain? kan daerah lain, contoh real, budaya lain, budaya di Bali. Di Heeh, Bali, budaya kuat. Sama kayak di Jawa. mhm, Tapi dia sangat menjual tentang wisata budayanya. oke. Dan Sehingga itu sangat memang bisnis yang laku di Bali ya memang bisnis, budaya ya, bisnis apa, eee, hiburan budaya gitu ya, namanya leisure ya? ya. Bahkan ketika aku jalan ke luar negeri beberapa waktu yang lalu, orang itu nggak kenal Indonesia, taunya Bali. Orang Mhm, luar taunya Bali. mhm. Kalau kita ngomong Indonesia itu mana? Indonesia itu Bali, baru nyambung dia, Baru orang ngerti. baru tahu. I see. Dan itu yang mempengaruhi kamu jadi berpikir, "Oh bisnis tuh beda-beda tiap daerah," sehingga kamu jadi tahu, "Oh di Surabaya aku mau ngapain," gitu kan? Kalau sekarang malah aku nggak berpikir untuk di Surabaya, Sob. Jadi Waktu itu lebih di ke Surabaya, waktu itu kamu membuat akhirnya, "Oke kita bikin travel agent untuk, apa namanya, haji sama umroh," waktu itu di Surabaya, itu yang mendasari kamu awalnya? kalau itu sebenarnya
bermula dari sebuah kegagalan, Sob. Kegagalan apa tuh, coba cerita? Jadi ketika selesai MLM, kan aku keluar dari perusahaan itu ceritanya. Karena ada something masalah internal. Jadi pada intinya nggak sesuai dengan prinsip aku. Bahwa aku bisa besar, aku bisa seperti itu karena downline kan, bukan karena akunya. Bukan karena usahamu, betul. Ya, bukan karena akunya, tapi karena downline-ku, kan seperti itu. Dan aku keluar karena ada sesuatu hal yang tidak sesuai di downline-ku. Ada hak dari downline-ku yang tidak sesuai, dan itu yang membuat aku keluar. Setelah aku keluar, aku berpikir, aku sudah cukup lah membangun perusahaan orang, kenapa nggak aku sama-sama dari nol, nggak mencoba untuk membangun perusahaanku sendiri. Itu sih. Iya. Sama-sama dari nol. Oh ya, toh usahanya juga dari awal lagi gitu ya? Sama-sama dari awal. Dan dari situ, akhirnya aku ketemu sama teman SMP di ITS, kontraktor, jadi dia orang sipil. Karena Hang Tuah sama ITS kan deket. Ya, tetanggaan. Tetanggaan. Hang Tuah sama ITS itu deket, jadi aku kayak ditularin gitu. Ditularin ilmunya kontraktor. Dari bangun satu rumah kecil. Oh, jadi kamu sempat kontraktor dulu sempatmu? Sempat. Oke. Sampai sekarang PT-nya masih ada yang kontraktor. Masih ada. Tetapi kenapa nggak lanjut? Ya itu, tahun 2008, 2009, 2010, aku jalan 3 tahun. 2009, 2010, aku setelah aku kan dapat proyek subkonnya Wika. Subkonnya salah satu BUMN. Iya. Mengerjakan tol Surabaya Mojokerto. Oh, kamu dapat subkonnya waktu itu, terus? Dapat itu, nominalnya lumayan lah, sudah M waktu itu. Jadi 1 PO itu M tanda tangannya. Dan ada something miss, akhirnya gagal proyek itu. Pada intinya itu. Gagal dan hanya sisa tabungan beberapa aja. Dan itu baru nikah, Sob. Kondisinya baru nikah. Umur berapa kamu waktu itu? Berarti 2010 itu ya? 2010. Aku umur 24 sudah nikah. Wow. Nekat. Tapi bener sih, Mardika ini waktu pertama kali dia nikah, aku dengar kabarnya, si Mumu tuh ngapain gitu umur segitu dan nikah itu, lu mikir apa bro, kan gitu waktu itu. Apa yang di kepalamu tuh apa lu? Kok ya berani usia 24 tuh nikah tuh kok berani? Landasannya sih melihat satu, nggak mau dosa ya, Sob. Oh iya. Ya kalau dari sisi agamaku, aku udah sayang sama istriku, sama pacarku ini. Mantan pacar sekarang kan? Ya, sekarang jadi gini, ya. Aku udah sayang. Aku ketemu sebentar itu, nggak lama, 6 bulan langsung nikah. Karena aku berpikir, ya sudahlah, dia bisa menerima kondisiku saat itu, why not? Bukannya gara-gara, oh daripada nanti keburu hilang peletnya gitu kan? Jangan mentang-mentang gara-gara SMA aku nggak laku gitu. Tapi sekarang beda, laku keras sekarang. Laku keras, Pak Mardika. Tapi aku punya pertanyaan yang ini, lumayan menarik nih buatku, karena banyak orang itu kan berbondong-bondong bertransmigrasi dari desa ke kota, dari daerah ke Jakarta, ya kan, saat orang lagi sibuk-sibuknya, aku kalau mau usaha tuh harus di Jakarta gitu, harus buka usaha di ibu kota negara. Nah, seorang Mardika ini buka usahanya tuh di Surabaya gitu. Bukan berarti Surabaya ini desa banget, cuman bukan di Jakarta gitu loh. Apa yang di kepalamu waktu itu? Kok kamu, oke aku di Surabaya? Satu, ada hal yang mendasar ya. Kenapa sih kok Jakarta sentris itu ada di pikiranku saat itu. Why Jakarta sentris gitu loh.
Hmm. Kenapa emang Surabaya nggak ada? Hmm. Emang Surabaya nggak bisa jadi pusat untuk bisnis? Hmm. Hmm. Itu sih. Hmm. Dan mungkin kamu tahu kan aku ke Jakarta juga sering kali kan PP waktu itu kan. Iya iya, pulang Beberapa pergi, kali cuman makan siang tok gitu loh. enggak makan siang apa. Jadi, dan aku melihat potensi di Jawa, khususnya daerah itu masih besar, Sob. Sebenarnya masih Potensinya masih besar ya, besar. cuman nggak banyak yang Oh, mengelola ya. karena sudah istilahnya saat itu arusnya begitu. Bukan saat itu doang loh, Mu, sebenarnya sampai sekarang loh, masih orang tuh berbondong-bondong ke Jakarta Tapi ke aku Jakarta, sampai melihat penuh ini kota. tapi alhamdulillah mungkin 2 3 tahun terakhir ini aku ngelihat posisi posisi daerah itu sekarang sudah mulai tumbuh. Kita lihatlah beberapa daerah dengan pemimpinnya masing-masing ya. Hmm. Kami berhasil mengorbitkan contoh real Jawa Timur lah, Hmm. Banyuwangi. Hmm. Banyuwangi dulu seperti apa, Sot? Hmm. Aku nggak tahu sih Tahun dulu seperti 2000, apa, sejelek apa. saat aku awal dulu bangun travel, karena Hmm. kan kaki-kakiku di daerah Tapal Kuda ya, Banyuwangi, Jember semua Hmm. pos-pos kantong jamaahku di sana. Hmm. Banyuwangi dulu nggak seperti sekarang, Sot. Sekarang hotel, kamu cari kelas Santika, ada di sana. Oh iya. Penerbangan sebelum COVID ya, sebelum COVID, penerbangan Jakarta Banyuwangi direct ada. Oh iya, sekarang udah ada, dulu kan harus Surabaya dulu kan? Ya, dan Oh. dulu nggak bisa turun di Banyuwangi loh, nggak bisa landing loh, semua turun di Surabaya. Iya iya iya, sekarang udah bisa? Udah bisa. Mmm. Sebelum COVID itu ada Citylink direct dari Jakarta ke Banyuwangi. Itu artinya sudah banyak orang-orang yang mampu, tanda kutip gitu ya, untuk berbisnis, untuk berbuka usaha di sana, untuk travelling, untuk wow. Dan itu terbukti potensinya sudah kebuka semua gitu loh.